Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman itu bermanfaat untuk pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita. Karena itu mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Secara khusus saya akan baca ayat 27 dan 28. Demikian firman-Nya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita tanda-tanda kedatangan Yesus. Saya percaya kita semua umatnya, semua orang yang Dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, kita menanti-nantikan akan kedatangannya yang kedua kali. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita berpengharapan bahwa ada waktu dan ada saat Kristus akan datang pada kali yang kedua untuk membawa kita ke tempat yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya. Makanya kebenaran firman Allah hari ini sesungguhnya berbicara mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali dan lebih khusus berbicara mengenai tanda-tanda kedatangannya. Lalu pertanyaannya adalah, apa tanda-tanda kedatangan Yesus? Apa yang mengawali ataupun mendahului dari kedatangan Kristus yang kedua kali itu? Dalam nats ini setidaknya saya menjumpai ada dua tanda dari kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Yang pertama dalam ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Perhatikan di situ, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Ada siksaan yang dahsyat di situ. Terus dalam ayatnya yang ke-24, sebab Mesias palsu dan nabi palsu, ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu. Di situ juga ada siksaan. Di sini saya melihat suatu tanda yang pertama dari kedatangan Kristus adalah adanya suatu masa siksaan atau adanya masa penganiayaan. Itu yang akan mengawali sebagai tanda dari kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi ingatlah bahwa sebelum mengalami masa-masa siksaan yang dahsyat, sebelum kita mengalami masa-masa yang sukar pada zaman itu, pada saat itu, itulah yang mengawali tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Seringkali orang menganggap ini sebagai masa tribulation atau masa sengsara yang dinubuatkan oleh kitab Daniel pasalnya yang ke-9, tetapi juga dalam kitab Wahyu yang menuju kepada suatu masa yang disebut Daniel 1x7 masa, atau dalam kitab Wahyu dia menyebutnya dengan 7 tahun yang dibagi menjadi 2, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua, di mana zaman itu dunia dikuasai oleh satu orang yang memiliki cap 666 atau cap 666 yang namanya Antikristus. Ketika suatu waktu dunia dikuasai oleh Antikristus, maka disitulah terjadi suatu siksaan yang luar biasa
Disitulah terjadi suatu penganiayaan yang luar biasa. Dan itu yang mengawali tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Makanya dalam ayatnya yang ke-15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji. Banyak ahli tafsir menunjuk itu kepada antikristus. Pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Maksudnya itu menunjuk kepada bait Allah menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi sebelum mengawali masa siksaan itu, masa sengsara itu, Kristus sudah terlebih dahulu memberitahukannya kepada saudara dan saya. Sehingga ketika masa itu terjadi, hendaknya saudara dan saya tetap teguh dalam iman. Hendaknya kita tetap kokoh dalam iman kita kepada Kristus. Jangan pernah goyah dan tergoyahkan oleh apapun dan oleh situasi apapun. Yang kedua, yang menjadi tanda kedatangan Yesus. Ayatnya yang ke-23 sampai 26. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi Yesus sudah memberitahukan, camkanlah. Artinya bahwa sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah lebih dahulu memberitahukan kepada saudara dan saya, suatu tanda kedatangan Yesus adalah munculnya Mesias-Mesias palsu ataupun nabi-nabi palsu. Jadi kita harus menyadari bahwa akan ada muncul Mesias-Mesias palsu yang menganggap diri sebagai Mesias, yang menganggap diri sebagai nabi, tetapi sesungguhnya bukan sebagai seorang nabi. Bahkan di sini dikatakan bahwa mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu berarti bahwa kita harus waspada sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa kita tidak sembarangan mempercayai para Mesias ataupun nabi-nabi palsu. Dari mana kita mengecek apakah dia Mesias yang asli ataupun Mesias yang palsu? Mesias yang asli itu namanya Yesus Kristus, yang lahir dari seorang perawan namanya perawan Maria, yang lahir di kota Bethlehem, yang mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya. Itulah Mesias yang asli. Dan itu berarti bahwa kalau ada Mesias yang lain, itu namanya Mesias yang palsu. Kalau ada nabi-nabi yang menganggap dirinya sebagai penyelamat, itu adalah nabi-nabi yang palsu. Ingat, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah lebih dahulu memberitahukannya kepada murid-murid termasuk kepada saudara dan saya. Untuk apa? Supaya kita waspada. Jangan sampai kita disesatkan dengan Mesias-Mesias palsu ataupun nabi-nabi palsu. Itulah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami akan tanda-tanda kedatangan Yesus, yaitu akan ada masa siksaan ataupun penganiayaan, akan munculnya Mesias-Mesias palsu ataupun nabi-nabi palsu. Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami supaya kami memahami akan tanda-tanda ini sehingga kami tidak mudah disesatkan, kami tidak mudah putus asa ataupun kecewa, tapi biarlah kami tetap teguh dalam pengiringan kami kepadamu. Roh-Mu yang kudus, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani maupun rohani. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.